Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati untuk memulai saat teduh pagi hari ini. Kita mau buka di dalam doa. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Engkau di sepanjang tidur kami malam tadi. Kami dapat istirahat tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, berkatilah pagi hari ini. Kami ingin bersatu teduh bersamamu. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh bangun pagi setiap pagi untuk bersatu teduh bersama. Kerinduan hati kami Tuhan hanya ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Lewat puji-pujian, penyembahan, dan firman-Mu pada pagi hari ini. Pujian yang terindah hanya untuk-Mu Tuhan. Tuhan hadirlah di tengah kami. Kami rindu hadirat-Mu pada pagi hari ini. Lawatan-Mu dan jamahan-Mu untuk kami yang hadir semua pada pagi hari ini. Dan teristimewa Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami yang melayani pada pagi hari ini. Doa yang berasal daripada-Mu, puji-pujian yang indah naik ke hadirat-Mu, firman yang keluar dari perkataan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kuduskanlah seluruh jaringan internet, alat-alat yang akan digunakan, dan ruangan-ruangan di mana kami yang sedang berdoa, bersekutu dengan Tuhan, supaya saat teduh pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kami mau serahkan saat teduh pagi ini Tuhan, dari awal sampai dengan selesai di dalam bimbingan-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, kami siap untuk Tuhan bimbing. Semua doa yang tidak sempurna ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Amin. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak karena diberikan nafas kehidupan pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah diberi kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi dari hari kemarin. Terima kasih Bapak, kami ada saat ini diizinkan untuk bersyukur atas anugerah-Mu, dan kami saat ini mau duduk diam untuk memuliakan Engkau dan menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, kami diberikan satu hari lagi berkat yang telah Engkau sediakan. Mari kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena kita mempunyai Allah yang hidup dan Gembala yang baik. Di dalam Tawarikh 1 ayat 6, bab 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sungguh Engkau Bapa yang tak terbatas. Engkau mencintai setiap pribadi kami dengan apa adanya kami. Engkau selalu ada di setiap proses hidup kami. Engkau selalu hadir di titik terendahku dan mau mengangkatku. Terima kasih Bapa. Kami tahu Kau tak menyerah akan hidup kami. Mari kita angkat pujian ini dengan tulus dan rendah hati, mau berterima kasih untuk kasih-Nya yang tak terbatas. Ku kagumi
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari sahabatku, kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh Engkau Bapa yang tak terbatas. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu di segala musim hidup kami, di setiap langkah kami. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan, Tuhan. Kami mau bersandar hanya kepadamu, Tuhan. Mari sahabatku,
Kita mau masuk lebih dalam lagi dengan hati yang tulus, mau masuk ke hadirat-Nya, mendengarkan suaranya, berbincang-bincang dengannya, mau berterima kasih atas segala yang Bapa sediakan dan atas segala rahmat-Nya. Kita mau menyembah Bapa yang selalu mencukupi kita dan selalu hadir memberkati kita masing-masing. Ya Bapa, kami mau menyembah-Mu karena Engkau sungguh Allah yang Maha Kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu dan mampukanlah kami agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan ke dalam hati kami masing-masing. Agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Mari kita mau masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan.
ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Gembala dia, kami masih menyembahmu, kami menyembah tinggikan namamu Tuhan, menyembah Engkau kudus Mari kita hening di hadapan Dia.
Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu, Jacqueline, urapilah dia, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, teman-teman semua. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes bab 14 ayat 27 hingga 31. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu, kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Kamu sudah mendengar aku berkata, aku akan pergi tetapi aku akan kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita kerana aku pergi kepada Bapa. Oleh sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikianlah aku memberitahukan semua ini kepada kamu sekarang. Sebelum semuanya berlaku, supaya apabila berlaku kelak, kamu akan percaya kepadaku. Aku tidak boleh berkata-kata lebih lama lagi dengan kamu, kerana sudah tiba masanya penguasa dunia ini datang. Dia tidak berkuasa atas diriku, tetapi aku melakukan segala yang diperintahkan oleh Bapa, supaya dunia tahu bahawa aku mengasihi Bapa. Marilah kita pergi dari sini. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada bacaan Injil pagi ini, saya merenungkan beberapa perkara yang saya rasakan berkaitan dengan renungan Yohanes 14 ayat 27 hingga ke ayat 31. Di sini tajuk utama yang perlu kita renungkan adalah Yesus menjanjikan Roh Allah. Apa itu Roh Allah? Adakah bapa-bapa, ibu-ibu sekalian tahu apa maksud Roh Allah? Roh Allah adalah Roh Tuhan. Roh Tuhan itu sendiri. Roh ilahi. Roh yang mendamaikan. Roh damai sejahtera. Roh yang kudus. Roh yang suci. Roh ketiga dari peribadi Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh yang diberikan hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh ini sangat istimewa. Dia bukan roh yang biasa-biasa. Bagaimana bentuk Roh Kudus? Jika kita lihat di bacaan Matius 3 ayat 11 dan Lukas 3 ayat 16. Roh Allah dan api. Ia berbentuk api. Di ayat Lukas 3 ayat 22, roh yang berwujud burung merpati. Roh ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan ketika pembaptisan menggunakan air
yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ayat ini bisa ditemukan di Matius 3 ayat 11. Dan Yesus membaptis menggunakan Roh Allah dan api. Mari kita sama-sama membaca Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air untuk menyatakan bahawa kamu sudah bertobat daripada dosa. Tetapi Dia yang datang kemudian daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api. Dia lebih besar daripada aku, sehingga menjinjing kasutnya pun aku layak. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu, kejadian ini akan terjadi pada perayaan Pentakosta, yakni peringatan akan peristiwa pencurahan Roh Kudus ke atas para rasul, yaitu orang-orang yang percaya, yaitu pada hari ke-50 selepas kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang dikaruniakan oleh Roh Allah kepada orang-orang yang percaya ketika pencurahan Roh Kudus? Pertama, karunia takut akan Tuhan. Takut menyakiti atau menyedihkan hati Tuhan. Kita akan menghormati Tuhan dan tidak akan sanggup berbuat dosa kerana kita mengasihinya. Apabila kita dicurahkan dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri, kita akan sayang dan kasih kepada Dia. Kita tidak mahu melukakan hatinya kerana kita kasih dan sayang kepada Allah. Karunia yang kedua, karunia keperkasaan, memampukan kita menghadapi pelbagai kesulitan. Kita menjadi semakin tahan uji dan kuat di dalam pertempuran kehidupan. Kita akan menjadi orang yang sangat tabah, sangat sabar dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Karunia yang ketiga iaitu karunia kesalehan. Menyempurnakan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama yang menuntun kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Di level iman yang lebih berdisiplin dalam amalan kerohanian, kita akan lebih semakin berdoa, memuji, menyembah, melayani kerja-kerja Allah. Karunia yang keempat, karunia nasihat. Memberi petunjuk dalam menjalani hidup ketika mengambil keputusan. Bisa membezakan baik buruk sesuatu pertimbangan sebelum bertindak. Dahulunya apabila kita masih hidup dalam hidup yang lama, belum dilahirkan semula, kita sentiasa tidak tahu mau membuat keputusan yang mana yang berdosa, yang mana tidak berdosa. Kita selalu sahaja memilih jalan yang salah sehingga kita terpuruk ke dalam lembah kedosaan. Tetapi apabila kita memiliki Roh Allah ini, kita akan menjadi orang yang sangat peka kepada yang mana satu baik, yang mana satu buruk. Jadi, setiap yang kita pilih akan lebih membawa kepada kesempurnaan di dalam kerajaan Allah.
Yang kelima, yaitu karunia pengenalan akan Tuhan. Memampukan kita memberi makna pada apapun yang dilakukan dan pengertian yang fokus kepada Sang Pencipta. Kita akan bisa memandang dari posisi pandangan rohani dan bukan dari posisi pandangan tubuh. Apa yang kita lakukan sentiasa ingin menyenangkannya. Kita akan sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan setelah kita memiliki Roh Allah di dalam kita. Karunia yang keenam, karunia pengertian, kemampuan mengenal, memahami, dan melaksanakan perintah Tuhan. Menjadi peka dan sensitif akan tanda-tanda atau petunjuk yang datang dari Roh Allah. Terkadang apabila kita sedang melakukan sesuatu, Roh Allah akan tiba-tiba berbisik di dalam hati kita. Jangan pergi ke arah sana. Ia berbahaya. Itu tiba-tiba akan berbisik di hati kita. Roh Allah memberi peringatan apabila ada bahaya di hadapan kita. Apabila kita perlu bangun, anakku, berdoalah. Sudah tentu ada orang yang memerlukan doa kita dengan segera. Untuk mendengar tanda-tanda ini, kita dengar dengan hati kita. Kerana Allah sangat dekat dengan hati kita. Karunia yang ke-7, karunia kebijaksanaan. Apabila karunia kebijaksanaan ini diperolehi oleh seseorang, karunia yang erat dengan konsep kasih. Menjalani hari-hari sebagai cermin Kristus kepada ramai orang, meneladani kepribadian Yesus Kristus. Kemampuan melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Sudah menempatkan Tuhan di atas semuanya. Yang ini saya sangat yakin Ibu Villa dan Pak Paulus mempunyai karunia kebijaksanaan. Di sini apabila karunia kebijaksanaan dimiliki oleh seseorang, dia sangat akrab dengan Yesus Kristus. Dia sangat sayang kepada Yesus Kristus, malah dia sanggup mengabdikan dirinya untuk menyampaikan, menyebarkan berita baik Yesus Kristus kepada ramai orang dan menyelamatkan ramai jiwa-jiwa orang yang sesat. Karunia-karunia yang dari pertama dan yang ketujuh ini tidak semuanya diberi sekaligus. Ada yang menerima satu karunia, ada yang menerima dua karunia, ada yang menerima tiga karunia. Ia terserah kepada Allah dan dia tahu karunia yang mana satu layak buat kita. Pribadi kita, bagaimana itu pilihan Allah. Kerana setiap kita memiliki tugas masing-masing. Yang seterusnya ialah setelah kita menerima pencurahan Roh Kudus, tubuh kita akan dikuasai oleh Roh Allah itu sendiri. Di Yohanes 14 ayat 26 yang bermaksud, Tuhan sendiri akan datang dan tinggal di dalam kita. Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Dia akan sentiasa bersama-sama kita di setiap perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan sekarang ini. Roh Allah sendiri yang akan membimbing kita di dalam segala perkara. Mengapa kita harus takut jika Roh Allah sudah ada di dalam kita?
Yakinlah dan percayalah kepada Dia. Dia akan mengendalikan tubuhmu. Dia akan menguasai tubuhmu. Kerana Dia sudah memiliki kamu. Teman-teman, jika iman Anda dan saya sudah naik ke level ini, kehendak tubuh bukannya apa-apa lagi buat orang yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh rela dirinya dikuasai oleh Roh Allah. Keinginan daging akan menjadi semakin mengecil dan kehidupan secara roh akan semakin bertumbuh. Di sinilah tandanya kita sudah semakin dekat dan akrab bersama Tuhan dan akan semakin mengasihinya, semakin dalam dan tidak mahu terpisah daripadanya. Tanpa Dia kita akan merasakan diri mati dan kosong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita doa tutup bersama-sama. Ya Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, dan renungan yang boleh kami dengarkan melalui saudari kami, Jacqueline. Bapa, kami boleh dikuatkan melalui sabda-Mu hari ini, bahwa kami adalah orang-orang spesial yang Engkau limpahkan dengan Roh Kudus-Mu, Roh Allah, Roh Suci yang Engkau limpahkan kepada kami. Bapa, tambahkanlah iman kami, agar kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan kami boleh menerima karunia-karunia Roh Kudus yang akan memampukan kami semakin mendekatkan diri kepadamu, dan menjalin relasi yang baik dengan sesama. Mampukan kami ya Bapa untuk membiarkan Roh-Mu bekerja dalam diri kami, menuntun dan membimbing kami, serta menjadikan Engkau Raja atas seluruh kehidupan kami. Bapa yang terkasih, kami juga bersyukur untuk komunitas pemurnian hati ini dan orang-orang yang Engkau taruh di dalamnya. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa untuk komunitas ini, agar api Roh Kudus-Mu terus bernyala di dalamnya. Dan komunitas ini boleh menjadi wadah bagi kami untuk bertumbuh di dalam iman. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk semua pelayan Tuhan yang Engkau karuniakan, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di dalam komunitas ini, dan semakin mengasihi Engkau dan sesama. Secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Paulus dan Ibu Vila, kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai pelayanan mereka, agar semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk acara komunitas pada hari ini, yaitu komunitas persekutuan prihatin pada nanti sore ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati pertemuan prihatin nanti malam, senantiasa berkat-Mu menyertai anak-anak remaja yang hadir pada malam nanti. Bapak, secara khusus juga kami mau berdoa di hari yang berbahagia ini. Bu Vila yang berulang tahun pada hari ini, Bapak, kami berterima kasih dan bersyukur boleh mengenal anak-Mu Vila, pribadi yang lembut dan mengasihi-Mu. Di hari yang berbahagia ini ya Bapak, biarlah kami bermohon kepadamu, berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan kepada Vila, agar senantiasa tanda-tanda kehadiran-Mu menyertai seluruh pelayanannya, baik di rumah, dalam keluarga, maupun pelayanan di dalam komunitas atau di tempat lain yang Engkau pilihkan untuk dia.
urapan-Mu memenuhi pelayanannya. Kasih-Mu senantiasa melindunginya dari segala yang jahat. Dan terus Bapa, Engkau beri dia hati yang mengasihi-Mu. Damai, sejahtera, sukacita senantiasa memenuhinya. Umur yang panjang Engkau sediakan baginya ya Bapa, dan Engkau senantiasa memperlihatkan keselamatan-Mu kepada Ibu Vila. Bapa, biarlah kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikutinya selalu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu boleh tercurah dan turun atas Bu Vila. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di pagi hari ini. Kami percaya Engkau mendengarkan kami dan Engkau akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Mari kita doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Ibu Vila. Terima kasih doanya, Dian dan semuanya. Terima kasih banyak. Sangat terharu. Terima kasih. Mari kita foto dulu ya. Mari foto. Mari kita foto. Kita mulai slide pertama. Sebentar ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi